So I'll be out till I die, and I'll grab a mic till I make it overnight, making the world my own. So hold tight, I hope you enjoy the show. Turning down the lights low, open up the window. Don't you wanna party? Don't you wanna blow smoke? Halo, selamat pagi kami ucapkan dari kelompok 5 Klinik Hukum Pidana yang dibimbing oleh Ibu Anissa Hafizah, SMH. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mengunjungi Lapas Narkotika kelas 2A Langkat. Kurang lebih kami memakan waktu 1 jam di perjalanan untuk sampai di Lapas Narkotika kelas 2A Langkat tersebut. Dan akhirnya kami sudah sampai di tempatnya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin melihat dan membuat sebuah video dokumenter di mana yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwa bagaimana sih kegiatan-kegiatan di Lapas Narkotika kelas 2A Langkat kepada para warga binaan di sana. Kami juga ingin melihat apakah Lapas Narkotika kelas 2A Langkat ini sudah benar-benar ingin memasyarakatkan para warga binaan yang sudah ada di sana. Nah, kami melewati beberapa prosedur. Yang pertama seperti prosedur administrasi yang menyangkut tentang surat penyuratan yang telah kami urus sebelumnya untuk bisa memasuki area Lapas Narkotika kelas 2A Langkat beserta bisa memvideokan kegiatan-kegiatan kami di sana. Di sana kami juga langsung setelah proses administrasi kami masuk ke dalam sebuah ruangan di mana kami itu dititip barang-barangnya. Tidak boleh bawa barang-barang lain selain yang berkaitan dengan pembuatan video dokumenter tersebut seperti HP, mic dan lain-lainnya. Kemudian kami masuk dan cukup terkejut bahwa ini sangat bagus sih tempatnya. Kami tidak mengira bahwa Lapas Narkotika kelas 2A Langkat ini sangat-sangat seperti tempat yang nyaman kepada para warga binaan di sini. Kami berkeliling, diajak oleh para petugas lapas di sini untuk melihat-lihat bagaimana keadaannya, dan kami berkesempatan untuk mewawancarai petugas lapas. Mari kita saksikan. Langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana gambaran umum kondisi Lapas Narkotika kelas 2A Langkat pada saat ini? Gambaran umum pada saat ini, puji Tuhan, masih aman dan tertib kondusif. Kita melaksanakan program-program dengan baik dan mereka juga masih mengikuti dengan baik. Baik. Untuk selanjutnya, karena tadi kalian masih kondusif, adakah tantangan terbesar dalam mengelola lapas khusus narkotika pada saat ini? Tantangan terbesar tidak ada. Kita masih mengikuti SOP yang ada, masih berjalan dengan baik sampai sekarang. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana program rehabilitasi dan pembinaan yang diterapkan di lapas ini? Untuk pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian masih berjalan dengan aman dan tertib. Dan kita juga masih melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk seperti rehabilitasi. Kita melaksanakan membuat PKS dengan BNN Kabupaten Langkat. Baik. Apakah ada perbedaan signifikan antara lapas narkotika dengan lapas narkotika? Kalau untuk pembinaan signifikan tidak ada. Tetap sama, kita tetap melakukan pembinaan terhadap warga binaan dengan SOP kita yang sudah ada saat ini. Terus Pak, apakah ada program khusus untuk narapidana yang ingin mengubah perilaku atau mendapatkan pendidikan tujuan? Kita di sini tetap melaksanakan program pelatihan kemandirian dan juga kepribadian, termasuk kepribadian dia di masjid, di arah gereja berjalan dengan baik, dan kita mendatangkan pihak ketiga juga dari luar untuk webinar. Saat kami mengelilingi Lapas Narkotika kelas 2A Langkat, kami melihat situasi dan kondisi di sana. Bagaimana setiap warga binaan di sana, insan-insan yang ada di sana, dibimbing melalui bimbingan kreativitas dan bimbingan spiritual, sehingga saat mereka kembali ke masyarakat nanti, mereka sudah menjadi insan yang lebih baik. Baik itu dari sisi orangnya dan juga sisi spiritualitasnya, sisi agamanya. Nilai-nilai tersebut sangat ditekankan saat dibina di Lapas Narkotika kelas 2A Langkat ini. Untuk kemandirian kita melaksanakan juga seperti ketahanan pangan
lapangan, ada kebetulan kita punya di sini lahan depan lapas kita, sudah kita laksanakan penanaman jagung ke taman pangan. Kami juga melihat bagaimana pengembangan kreativitas, pengembangan skill di warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkar ini sangat ditekankan. Seperti kita lihat tadi, ada kebun hidroponik. Kemudian bagaimana Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkar ini menyusun menu-menu yang sangat baik, yang sangat bergizi, bernutrisi kepada para warga binaan di sana. Dan kami melihat langsung bagaimana proses pembuatan makanan di sana, bagaimana pembuatan nasi, bagaimana pembuatan lauk dengan porsi besar, pembuatan sayur yang sangat bersih, higienis, yang sangat bisa dikonsumsi dengan baik oleh warga binaan di sana. Kemudian kami juga melihat bagaimana para petugas-petugas di Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkar ini sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan adanya ahli gizi juga di sana yang sangat memperhatikan bagaimana gizi-gizi mereka di sana. Kemudian saat kami ke dapur sebelahnya, kami terkejut melihat bagaimana warga binaan di sana membuat roti. Dan juga kami lanjut ke tempat kreativitas lainnya, yaitu pembuatan barang-barang kayu yang terbuat dari kayu. Seperti kita lihat di sini ada panggung yang dibuat oleh para warga binaan, ada lemari, ada kursi, ada meja, ada sofa. Sangat-sangat memperhatikan bagaimana kreativitas dari warga binaan di sini. Dan ini juga kami berpikir bahwa saat mereka sudah keluar dari Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkar ini, mereka punya skill, mereka punya kreativitas, mereka punya keterampilan yang bisa digunakan mereka untuk mencari nafkah saat sudah keluar dari Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkar tersebut. Kemudian kami juga lihat tempat pangkasnya, barbershopnya, bahwa warga binaan juga yang menjadi barbershop, yang menjadi barber, tukang pangkas di sana. Bentuk pelayanan kesehatan apa aja yang ada di lapas ini? Bentuk pelayanan kesehatan yang biasanya itu pelayanan pengobatan hari-hari, kemudian Biasanya tahun lalu Pak, masalah nanti rehabilitasi, Siapa yang rehabilitasi, apalagi ya pelayanan biasa seperti ini Pak, bisa kayak TBC gitu ya, HIV, penyakit menular, ya pelayanan mental. Itu pelayanan mental kan di sini nggak ada, kelainan jiwa atau mental gitu kan di sini nggak ada dokter jiwa. Biasanya kita konsultasi ke dokter luar. Cukup kompleks juga berarti pelayanan kesehatan di sini. Iya. Mungkin di bagian rehabilitasinya, setahu saya tentang narkotika ini kan kecanduan. Di sini bentuk rehabilitasinya itu menghentikan kecanduan itu terus seperti apa? Di sini rehabilitasinya sosial. Jadi ada beberapa konselor yang didatangkan kemari, itu kan tadinya. Oke kan Pak? Ya, pakai konselor ya Pak. Rehabilitasi sosialnya menggunakan konselor dari luar. Dari kita juga ada. Ya, dari kita juga ada. Kalau saya tetap jadi dokternya. Jadi kalau mereka misalnya berobat, mereka ke sini. Gitu. Kalau konsultasi bisa. Jumlah tenaga kesehatan di sini berapa? Jumlah kesehatannya minim ya Pak. Satu dokter umum, perawat P3K1, honor 2. Satu lagi perawat fungsional 1. Jadi apabila ada temuan warga binaan kita yang punya menular, kita membuat kamar Isolasi namanya. Sebelum dinyatakan dokter pulih, kita nggak ngasih gabung ke UID yang lain. Berarti dipisahkan terlebih dahulu. Mungkin pengalaman paling berkesan bekerja di sini? Pengalaman paling berkesan. Begitu warga binaan kita ada yang sakit malam, itu wajib datang Pak Kli. Itu dia, wajib kita harus kemari. Segera, secepatnya. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami untuk mengenai pelayanan kesehatan di sini. Terima kasih ya Bu Dok. Sama-sama. Kalau boleh
Hendrik aku dulu. Rehabilitasi mengikuti lah. Konselor yang datang. Dalam setahun. Tahun ini 6 bulan ya. Ini menang lah, ini melihat Untuk rencana dan harapan abang-abang sekalian ini seperti apa nanti misalnya kalau sudah selesai Ya kalau bisa ya lebih baik aja lah dari tahun yang sebelumnya. Itu aja harapannya. Kalau bisa dipertahankan susah. Kemudian ya jangan sampai memakai sama sekali kalau mungkin jangan pernah menjadi narkoba, narkoba tadi. Ya, masyarakat ya stigmanya banyak ya, orang yang bebas dari narkoba semuanya akan menjadi orang kembali orang yang masyarakat lagi, jadi ya diterimalah sosialisasi dengan masyarakat dengan baik dan beri kesempatan baik ini. Sama keseharian Bapak di sini, ada cara olahraga atau apa tidak ada. apa yang ada dijual di sini Ada yang buka hari Jumat bisa asal semua deh. Terus untuk pandangan Bapak sudah berjalan dengan baik, perlu ada pembinaan ini bonus satu Bu. bagaimana dengan hal-hal yang menjadi yang pertama ini jadi tidak dari Medan ke depan. Ibu dari mana? misalnya dari sistem fasilitasnya atau dari sistem pembinaannya seperti itu mungkin ada saran. sekarang juga kalau bisa Jadi selama Abang di rehab itu apakah ada kendala-kendala yang dirasakan? sampai saat ini belum ada, malah lebih keadaan sehat. Untuk perempuan
kalau sekolah lapas saya seperti itu. Bisa aja tergantung kitanya aja kalau mau datangnya, kalau bisa setiap hari datangnya kan gitu ya. Kita ada jauhan, kita semua sekali mungkin boleh sekali gitu ya. Jadi kalau hubungan nggak ada dibatasi, nggak ada dibatasi Biar Komunikasinya tetap lancar. kalau dia ini sih ada waktu pas bisa aja kalau kita mau dia ya. Untuk terkait karena dia mengenai ini atau solusi terapi atau ada ya begitu mungkin kira-kira yang bisa disampaikan. Terima kasih kenalannya. Mungkin yang bisa Sebelum kita mengakhiri wawancara ini, apakah ada harapan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa seperti kami, Pak? Terima kasih. Tetap optimis, kami petugas lapas terkhusus lapas kelas 2A narkotika Langkat tetap melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dengan maksimal sesuai dengan SOP yang sudah ada. Terima kasih Pak. Demikian wawancara kita pada hari ini.